Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, kita membaca kebenaran firman Tuhan di sana. Kalau bisa kita baca bersama-sama, yuk kita baca. Ayat 11 firman Tuhan berkata begini, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita berbicara tentang Tuhan Maha Segalanya, di dalam Alkitab itu ada ratusan tentang kealahan itu. Nah, dia adalah Allah Elohim. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia Tuhan pencipta alam semesta ini. Yang kita kenal di dalam satu pribadi, dialah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang mau banget untuk menyatakan pribadinya, yang rindu sekali supaya kita sebagai umat-umatnya ini benar-benar menikmati tentang Tuhan yang maha segala-galanya itu. Kalau berbicara tentang Tuhan maha segala-galanya, di sini saya mencatat tapi saya tidak akan membahas karena sangat panjang. Ada 17 tentang sifat-sifat Allah itu. Salah satu seperti saya katakan tadi, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia pencipta alam semesta ini, dan dia menciptakan alam semesta ini dengan berfirman. Dia menyampaikan firman-Nya, maka semuanya ada, maka semuanya jadi. Tetapi berbeda ketika dia menciptakan kita manusia. Dia menciptakan kita manusia, dia menciptakan kita dengan firman-Nya, dan dia membentuk kita dengan tangannya. Dia membentuk kita dengan kasih-Nya, dia membentuk kita dengan kuasa-Nya, dia membentuk kita dengan anugerah-Nya. Nah, kita adalah gambar Allah. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-28, Tuhan menciptakan setiap kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita manusia yang istilahnya seperti ini, kita punya wajah seperti ini, tetapi kita dikatakan sebagai gambar Allah. Nah, kalau kita gambar, kita ini berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan itu mengasihi kehidupan kita. Oleh karena itu dia rindu supaya kita benar-benar mengenal dia sebagai Tuhan maha segala-galanya dan menikmati dia sebagai Tuhan yang maha segala-galanya itu dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita untuk supaya kita bisa menikmati Tuhan, atau kita bisa mengenal Tuhan yang sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita? Karena ada begitu banyak orang Kristen, mereka taat, mereka setia ke gereja, tetapi mereka belum mengalami namanya Tuhan maha segala-galanya dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena gini, orang Kristen yang rajin ke gereja, taat beribadah itu baik. Tetapi kalau dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu sia-sia. Sehebat apapun kita setia berdoa, setia baca Alkitab, itu enggak salah. Itu baik banget. Tetapi kalau kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, itu baru bermasalah. Kenapa penting banget kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Karena kita adalah gambarnya. Dia tidak mau kita sebagai gambarnya ini itu binasa atau hilang dan hidup menderita di neraka. Dia nggak mau. Oleh karena itu dia memperkenalkan namanya sebagai Tuhan maha segala-galanya.
Seperti saya katakan tadi, ada begitu banyak orang, dia rajin beribadah, dia setia melayani, tapi akhir-akhirnya meninggalkan Tuhan, ya kan? Banyak kan? Meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, dan mereka bisa menghina nama Tuhan. Karena apa? Karena mereka belum mengalami Tuhan yang seutuhnya di dalam kehidupan mereka. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita dikatakan kita anak Tuhan, orang Kristen dikatakan sebagai anak Tuhan. Nah, penting banget kita mengalami Dia. Karena ketika kita mengalami Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa itu, saya kasih sebuah contoh gini. Dia Tuhan yang Maha Suci, ya kan? Dia Maha Kudus, Dia Maha Sempurna. Kita enggak. Nah, ketika kita mengalami Dia sebagai Tuhan yang Maha Suci, kita jadi satu dengan Dia. Otomatis kesucian Tuhan itu menjadi bagian kita. Jadi kepribadian Allah di dalam perjanjian lama, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Hebat, Allah yang Maha Sempurna. Itu telah diwujud nyatakan ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Jadi semua kealahan itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus mau kita nikmati itu dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita mau menikmati itu kalau kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus? Orang yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dia selalu mencari apa? Dia mencari kedamaian, mencari ketenangan di luar Tuhan. Gak bakal ketemu, Pak. Gak bakal ketemu. Karena apa? Orang yang belum mengalami Tuhan, dia akan mengisi hatinya, maaf ya, dengan berjam-jam dia bisa main game, berjam-jam dia nonton, berjam-jam dia melakukan aktivitas di luar Tuhan, hanya untuk mengisi kekosongan jiwanya. Dia gak dapat. Karena yang bisa mengisi kekosongan jiwa adalah Tuhan ketika kita mengalami Dia. Amin. Oleh karena itu penting banget kita mengalami Dia. Nah, saya bahas tentang Daud. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia tahu persis ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi Dia tahu persis kehidupanmu. Dia tahu persis keberadaanmu. Dia tahu persis siapa engkau. Di hadapannya kita manusia terbatas. Di hadapannya kita manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Maaf Pak, udah berapa tahun Bapak? Dinas. 30 tahun. 30 tahun lebih. Nggak terpikir jadi seperti ini kan? Dulunya. Benar nggak? Pernah kita merancang 30 tahun yang lalu bisa jadi seperti ini. Nggak pernah terpikir. Nah, saya juga nggak terpikir untuk jadi seperti ini. Nggak terpikir. Nah, Tuhan bilang begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan Tuhan bilang rancangannya dalam hidup kita adalah rancangan yang penuh apa? Damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, kalau rancangan Tuhan itulah rancangan yang penuh damai sejahtera, kenapa kita tidak mengalami damai itu? Karena kita belum mengalami. Kita mencari ketenangan di luar Tuhan gak bakal ketemu, Pak. Sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak mengalami Dia, percuma. Ya, sehebat apapun kita. Nah, kita belajar Daud ya. Nanti saya kirim tentang kealahan itu, ada 17 sifat Allah itu nanti saya kirim. Kita belajar tentang Daud. Ketika Daud mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kita buka yuk Mazmur pasal 139. Ya. Mazmur pasal 139 Alkitab bilang, kita baca ayat yang ke-7. Dia bilang begini ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana juga tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah, di sini Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Daud sebagai Tuhan yang maha hadir, sebagai Tuhan yang maha ada, sebagai Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini Daud ketika dia mengalami Tuhan, dia bilang begini, dia memiliki sebuah kesadaran, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Jadi kita pergi di mana, di ujung dunia manapun, kita mau bersembunyi atau kita mau lari dari hadapan Tuhan, tidak bisa. Karena apa? Dia bilang begini, kemana aku dapat pergi? Kita mau pergi di dunia apapun, Tuhan ada di sana. Jadi Tuhan dia maha tahu. Kita bahas itu ya. Dia maha hadir. Engkau ada di toilet, dia ada di sana. Maaf kata ya. Engkau sedang makan, dia ada di sana. Engkau sedang melakukan aktivitasmu setiap hari, dia ada di sana. Engkau melakukan kerjamu dengan kasih tulus, dia ada di sana. Engkau juga melakukan pekerjaanmu dengan tidak tulus, dia ada di sana. Jadi semua yang kita kerjakan, dia ada di sana. Karena dia maha hadir. Kalau dia maha hadir, maka kita harus hidup dengan benar di mata Tuhan. Amin. Hidup dengan benar di mata Tuhan. Nah, gimana caranya kita hidup dengan benar di mata Tuhan? Kita nggak bisa. Nggak bisa. Yang adanya, ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia Tuhan yang maha benar. Ketika kita mengalami dia, kita dibenarkan. Ketika hidup kita sudah dibenarkan, maka dia memberikan kepada kita roh kebenaran, tinggal berdiam di dalam kita untuk memimpin kita berjalan di dalam kebenaran. Baru kita mampu. Nah, Alkitab adalah firman kebenaran. Alkitab adalah buku panduan kebenaran. Kalau kita bilang kita orang percaya dan kita jarang banget baca Alkitab, apakah kita bisa hidup benar? Sulit. Karena Alkitab ini dia buku panduan kebenaran yang sanggup dan mampu merubah hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 37 nggak usah dibaca. Di situ dia bilang begini, Alkitab bilang apa? Jangan marah, karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Alkitab di situ bilang apa? Jangan marah. Nah, ketika kita mau marah atau ketika kita mau menyimpang, Alkitab ingatkan kita jangan. Berarti betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan membaca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan tahu. Dia tahu kita sedang baca Alkitab. Karena dia tahu kita sedang baca Alkitab, maka kasih Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita. Kemahakuasaan Tuhan itu dia nyatakan dalam hidup kita karena kita suka baca Alkitab. Itu. Semua buku bacaan di dunia ini tidak sanggup dan tidak mampu untuk memberikan kepada kita jalan keluar kecuali Alkitab. Bacaan di dunia ini tidak sanggup dan tidak mampu membangkitkan iman kecuali Alkitab. Amin. Ya, terus. Yang kedua, dia adalah Allah yang maha hadir. Nah, kita baca ayat 1 yuk. Mazmur pasal 39 ayat 1, kita bilang begini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Di sini Tuhan menyatakan kepada Daud bahwa dia adalah Tuhan yang maha tahu. Selain dia maha hadir, dia maha tahu. Jadi dia tahu cerita semua tentang hidup kita. Dia tahu cerita hidup kita. Semenjak kita lahir sampai hari ini dia tahu. Dia mengerti, dia memahami. Di sini Daud bilang apa? Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Nah, kita duduk di mana, Tuhan ada
di sana dan dia apa? Menyelidiki. Dia menyelidiki apa yang kita mau buat, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau kerjakan, diselidiki oleh Tuhan. Dia menyelidiki, setelah dia menyelidiki, dia taruh dalam hidup kita. Ketika kita mau menyimpang dari jalannya Tuhan, dia akan memberikan kepada kita kesadaran supaya kita tidak menyimpang. Ini Tuhan kita. Terus kita baca ya, ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Alkitab bilang begini, Tuhan tahu pikiran kita. Dia mengenal pikiranmu. Ketika kita berpikir salah, itu dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita berpikir yang keliru, kita belum berbuat, kita belum melakukan, kita belum bertindak, sudah salah. Di dalam undang-undang juga kan Pak, ada begitu ya kan? Orang membunuh, setelah dia membunuh berarti ada langkah awalnya, ada perencanaannya, dan dikenakan apa, pasal berlapis, ya kan? Jadi dia berencana, dia bertindak, itu terjadi. Nah, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita berpikir salah tentang diri kita, tentang pribadi kita, itu sudah salah di mata Tuhan. Orang ketika dia berpikir salah, dia akan berkata salah. Ketika dia berkata salah, dia akan bertindak salah. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menyadari bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kalau dia Tuhan yang Maha Tahu, kita tidak akan pernah melakukan kesalahan. Benar kan? Kalau kita sadar dia Maha Tahu. Kalau kita sadar dia Maha Hadir. Ketika kita misalkan lagi tugas di luar kota, bapak-bapak khususnya, atau anak-anak muda, lagi tugas di luar kota, tiba-tiba kita ditawarkan ada wanita yang cantik. Nah, Tuhan tahu, istri nggak tahu, pasangan kamu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, kalau kita menyadari ini, kita pasti akan menjaga diri, menjaga hidup, menjaga hati, supaya kita tidak berdosa. Amin. Yang terakhir, ayat yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Alkitab bilang begini, ketika kita ada di kandungan ibu kita, Tuhan sudah melihat. Dia tadi adalah Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, dan Allah yang Maha Melihat. Jadi dia melihat hidup kita. Dia lihat setiap pribadi kita. Dia melihat pekerjaanmu. Dia melihat perbuatanmu. Dia melihat sikapmu. Dia melihat semua pribadimu. Dia lihat semuanya. Dan Alkitab bilang bukan hanya dilihat, tetapi dicatat. Ingat baik-baik, di dalam kitab Wahyu ada buku kehidupan. Jadi ketika kita lahir, kita punya buku hidup. Kita punya buku masing-masing. Jadi semua perbuatan kita itu dicatat di sana, ditulis di sana. Oleh karena itu kita nggak bisa berdusta di hadapan Tuhan, nggak bisa. Kita melakukan misalkan hari ini, jam ini, kita berpikir apa, itu ditulis oleh Tuhan. Dan kita berpikir salah aja itu udah ditulis. Ya. Oleh karena itu kita harus hidup benar. Amin. Kita harus jaga kekudusan yang Tuhan udah berikan dalam kehidupan kita. Apalagi tugas tanggung jawab bapak-bapak itu, ibu itu enggak gampang. Tidak gampang. Setiap hari kita harus berhadapan dengan masyarakat. Berhadapan dengan orang. Apalagi ketika pemimpin kita mereka menyimpang, maaf kata. Dan mereka memaksa kita untuk melakukan hal yang sama. Sakit kan? Sakit banget.
kita mau melakukan itu salah. Kita nggak melakukan pemimpin. Benar kan? Mau nggak mau harus dilakukan. Tapi lihat di hadapan Tuhan. Tuhan mencatat semuanya. Oleh karena itu, Alkitab mau sampaikan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan melihat, coba kita buka dalam Amsal yang kelima ayat 21. Amsal pasal yang kelima ayat 21, firman Tuhan berkata begini. Ya, sudah dapat. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang apa? Diawasinya. Jadi langkah kita terbuka di mata Tuhan. Seperti Daud bilang tadi, di mana aku dapat menjauh dari rohmu. Karena mata Tuhan adalah mata yang suci, mata yang kudus, mata yang mulia, mata yang sempurna. Dan dia memandang kehidupan kita. Ketika kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia adalah Bapa yang cemburu. Ketika kita melakukan yang gak layak di mata Tuhan, Bapak kita sedih. Contoh orang tua. Kita didik anak dengan baik, dengan benar. Kita melakukan banyak hal yang baik buat mereka. Dan ketika mereka menyimpang, sedih gak? Sedih gak? Sedih kita. Apalagi kita punya Bapa di sorga. Kita punya Yesus yang sudah datang ke dalam dunia. Dia datang mati untuk menyelamatkan kita. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia mati supaya kita tidak menderita di alam sana. Di alam kubur atau di neraka. Dia nggak mau. Oleh karena itu dia memberikan kepada kita firman. Hidup bertindak hati. Hidup benar di mata Tuhan. Dan hidup benar di mata masyarakat. Karena Tuhan yang melihat kita. Tuhan memperhitungkan semuanya itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata begini, karena segala jalan orang itu terbuka. Jadi kita mungkin bisa berdusta, berbohong kepada siapa? Suami bisa berbohong kepada istri. Istri bisa berbohong kepada suami. Anak-anak bisa berbohong kepada orang tua. Sebagai bawahan bisa berbohong kepada pimpinan. Tetapi di mata Tuhan kita tidak bisa berbohong. Karena Tuhan apa? Tuhan bilang, segala jalan orang terbuka. Terbuka di mata Tuhan. Nah sekarang, apa yang kita rindukan? Apakah kita mau hidup terus hanya seperti ini setelah kita selesai, kita meninggal dan kita nggak ada di surga, sedangkan kita udah capek-capek hidup di muka bumi. Oleh karena itu kembali, mari kita hidup benar. Amsal pasal yang ke-15 ayat 3. Amsal pasal yang ke-15 ayat 3 firman Tuhan berkata begini. Mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi dia Tuhan yang maha melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat dan mengawasi. Jadi orang jahat diawasi, orang baik diawasi. Jadi semua tingkah laku kita, perbuatan kita, kerjaan kita itu diawasi oleh Tuhan. Dan Tuhan melihat semuanya itu. Kalau kita hidup benar sama seperti Daniel, dia hidup benar di mata Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya? Tuhan promosikan dia. Daud gak pernah minta dipromosikan oleh Tuhan. Tetapi dia diangkat menjadi raja oleh Tuhan. Karena dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita gak usah cari-cari promosi. Ketika engkau hidup benar, engkau melakukan apa yang benar, engkau melakukan apa yang baik, engkau sendiri akan dipromosi oleh Tuhan. Amin. Itu pasti, dan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Ketika engkau hidup benar, Tuhan mau hidup benarlah di mata Tuhan. Hidup benar, lakukan apa yang benar, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat. Dan juga kita, saya mau sampaikan begini buat kita. Tujuan Tuhan tempatkan kita di tempat ini untuk apa sih? Untuk apa? Pak, tujuan Tuhan tempatkan Bapak untuk jadi anggota untuk apa? Saya mau tutup dengan ini aja. Untuk mengabdi. Mengabdi Kepada Tuhan dan mengabdi kepada masyarakat. Ya, jadi mengabdi ke Tuhan dan mengabdi kepada masyarakat.
Tetapi ada yang lebih mulia lagi, Pak, selain daripada mengakui itu. Tuhan mau lewat kehadiran Bapak, nama Tuhan dikenal. Lewat kehadiran Bapak, nama Tuhan dipuji. Lewat kehadiran Bapak, nama Tuhan itu ditinggikan. Kok Bapak beda ya? Ya kan? Cara beda, perkataan beda, sikap beda, perilaku beda, penuh kasih, penuh ketulusan, penuh wibawa. Kok bisa ya? Oh, dia orang Kristen, Pak. Iya kan? Mereka, dia orang Kristen. Tapi rajin banget bikin ibadah setiap hari apa? Hari Kamis, tapi nggak berubah. Hidup nggak berubah, perkataan nggak berubah, perbuatan nggak berubah. Sama aja bohong. Nah kan? Iya kan? Tapi kalau mereka lihat cara hidup kita benar dan baik, yang dimuliakan apa? Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.